Syarikatul Inam. Diketahui oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Sekretaris 1 dan 2 adalah Kiai Haji Bisri Samsuri dan Haji Mansur, sedangkan bendahara oleh Syekh Abdul Wahab Tamabras. Sekian pemateri dari saya, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Devi Anggraini, selaku pemateri kedua, akan menjelaskan mengenai pertumbuhan koperasi setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dengan tegas perkoperasian ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, Dr. Haji Muhammad Hatta sebagai salah seorang founding father Republik Indonesia, berusaha memasukkan rumusan perkoperasian di dalam konstitusi. Sejak kemerdekaan itu pula, koperasi di Indonesia mengalami suatu perkembangan yang lebih baik. Nah, pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ayat 1 beserta penjelasannya menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemateri selanjutnya bisa menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Arya Permana, NIM 370. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Perkembangan koperasi dalam sistem ekonomi terpimpin. Dalam tahun 1959, terjadi suatu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Setelah konstituante tidak dapat menyelesaikan tugas menyusun Undang-Undang Dasar baru pada waktunya, maka pada tanggal 15 Juli 1959, Presiden Soekarno yang juga selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengucapkan dekret Presiden yang memuat keputusan dan salah satu daripadanya ialah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Terhitung mulai dari tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Pada tanggal 17 Agustus 1959,
Presiden Soekarno mengucapkan pidato kenegaraan yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, atau lebih dikenal dengan Manifesto Politik atau Manipol. Selanjutnya, perkembangan koperasi pada masa Orde Baru. Pemberontakan G30 SPKI merupakan malapetaka bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Demikian pula hal tersebut didalami oleh Gerakan Koperasi Indonesia. Oleh karena itu, dengan kebulatan tekad rakyat dan bangsa Indonesia untuk kembali dan melaksanakan Undang-Undang 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, maka gerakan koperasi di Indonesia tidak terkecuali untuk melaksanakannya. Semangat Orde Baru yang dimulai titik awalnya 11 Maret 1996, segera setelah itu pada tanggal 18 Desember 1967 telah dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru, yakni dikenal dengan Undang-Undang Nomor 12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Sekian materi dari saya. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Bisa langsung dilanjutkan oleh pemateri terakhir. Silakan, Mbak. Saya Ardina Triapiandari, 367 akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu tantangan dan peluang koperasi di Indonesia. Yang pertama, tantangannya yaitu yang pertama hilangnya pasar produk ekspor kita karena kalah bersaing harga dan kualitas produk kita kalah dibanding negara lain. Masuknya SDM dari negara lain yang mungkin lebih berkualitas yang akan menggusur tenaga kerja dalam negeri. Yang ketiga, munculnya MEA membuat lemahnya kelembagaan koperasi, lemahnya modal internal koperasi, kurangnya inovasi dalam bisnis koperasi, dan lambannya pemanfaatan IT, lemahnya kualitas SDM, dan kurangnya profesionalisme di koperasi. Selanjutnya, peluang koperasi di Indonesia. Sebagai lembaga perekonomian, koperasi harus mampu melihat berbagai peluang yang masuk dan dapat menguntungkan bagi koperasi tersebut. Berbagai peluang yang bisa dicoba oleh koperasi di Indonesia antara lain, yang pertama, adanya aspek pemerataan yang diprioritaskan oleh pemerintah. Yang kedua, kondisi ekonomi cukup mendukung eksistensi koperasi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 memungkinkan konsolidasi koperasi primer ke dalam koperasi sekunder. Yang keempat, kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan berkembangnya tuntutan masyarakat untuk lebih membangun koperasi. Yang kelima, industrialisasi membuka peluang usaha di bidang agrobisnis, agroindustri, dan industri pedesaan lainnya. Yang keenam, perekonomian dunia yang makin terbuka mengakibatkan makin terbukanya pasar internasional bagi hasil koperasi Indonesia. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, penyampaian materi telah selesai. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Kita buka 3 pertanyaan dulu. Silakan bagi audien yang ingin bertanya. Saudari sampai Mang Adi Batul, mic-nya di-on-kan. Iya, Pak. Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Kesimpulannya apa? Menurut bahasa Anda sendiri, coba. Ini Ardina, Dimas, sama Elvira juga dipersiapkan dari judul-judulnya ini.
perancangan aplikasi KSP berbasis web. Kemudian strategi pengembangan kelembagaan koperasi melalui sistem demokrasi Indonesia. Kemudian kinerja koperasi di Indonesia. Oh ya, kinerja tidak sama ya. Oke, silakan Adi Batul dulu. Dari judul ini apa yang Anda dapatkan? Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Atau siapa yang duluan enggak apa-apa. Dimas Arya Permana juga enggak apa-apa. Ada pertanyaan koperasi di masa digital ini kan yang menjawab ini kan Mas siapa ini? Mbak Ardina ini. Karena dia sudah punya aplikasi berbasis web. Silakan ditambah lagi kalau ada pertanyaan.
Eh, ini langsung saya jawab ya, Pak. Ya, tidak apa-apa. Dari judul ini, Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia itu kalau dilihat dari fungsi, ya peran dari fungsinya itu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi para anggotanya, ekonomi anggota dan masyarakat pada umumnya. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. oke. Ardina. Perancangan aplikasi koperasi simpan pinjam berbasis web di Mitra Setia. Webnya pakai pemrograman PHP dengan database MySQL. Kira-kira dengan web aplikasian ini, apa yang didapatkan? Perancangan aplikasi koperasi simpan pinjam berbasis web. Bila dikaitkan dengan perkembangan teknologi, suatu sistem itu akan mempermudah kinerja, khususnya dalam kegiatan operasional koperasi, yakni dengan pemanfaatan teknologi internet. Koperasi dengan berbasis web ini diharapkan dapat membantu anggotanya untuk bertransaksi dan mempermudah dalam melakukan pencatatan keuangan. Sekian, Pak. Oke, ya. Silakan Mas Dimas. Pengembangan kelembagaan melalui sistem demokrasi di Indonesia. Menurut saya perkembangan koperasi melalui sistem demokrasi di Indonesia ini cukup baik karena dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar yang di situ mencakup tentang cara mensejahterakan rakyat. Mas? Mohon, Pak. Oke. Kinerja koperasi di Indonesia. Tidak main-main ini, jurnalnya dari UGM.
Ini pertanyaan yang kedua, kontribusi itu sama dengan peran koperasi terhadap perekonomian di Indonesia, khususnya di masyarakat bawah. Ini jurnalnya milik Adibatul ini. Pembahasannya koperasi membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dengan melaksanakan keseluruhan dari peran dan tugas serta prinsip tersebut, diharapkan koperasi di Indonesia mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi yang berwawasan sosial. Karena ini sifatnya kekeluargaan, kemudian juga mensejahterakan anggota dan sosial. Nah, ini kalau ditanya perannya, ini ada beberapa ini, mengusahakan bibit semprotan, pertanian, mengolah hasil pertanian. Ini peran koperasi. Ini penelitian ini dilaksanakan di Pontianak. Pontianak itu Kalimantan mana? Kalimantan Timur ya. Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pontianak itu mana? Sing duwe jurnal ya ora roh ya Pontianak ngendi. Kalimantan Barat, Pak. Kalimantan Barat. Nah, ya ngono jawab kok turu kabeh. Mboten, Pak. Ya. Itu peran koperasi. Tapi seperti yang disampaikan oleh siapa ini tadi, jurnalnya Elvira ini yang baru ini sama 2019, ini terbit tahun berapa sih? 2020.
Ini masih baru. Dari kita lihat kesimpulan di bawah, ya, kinerja keuangan koperasi Indonesia positif semakin baik. Namun demikian struktur permodalan koperasi seiring berjalannya waktu semakin didominasi oleh modal luar, yaitu hutang. Ini non keuangan menunjukkan perkembangan yang semakin menurun. Jumlah koperasi tidak aktif semakin bertambah seiring bertambah jumlahnya koperasi. Koperasi aktif namun tidak melaksanakan RAT, menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Koperasinya banyak, tetapi koperasinya tidak aktif. Lucu kan ini. Jumlah anggota semakin berkurang dan serapan tenaga kerja belum mampu dimaksimalkan karena keterbatasan koperasi baik secara finansial maupun kesiapan organisasi. Dari penelitian ini ternyata secara finansial dan kesiapan organisasi koperasi di Indonesia ini belum siap. Ya. Kalau penyebab rendahnya kapasitas usaha yang belum terlalu besar. Nah, ini gambar koperasi. Oke, dari tahun 2000 perkembangan jumlah pengelola. Sekian itu malah tahun 2004 ini. 2004 kenaikannya sangat drastis. Jumlah anggota koperasi 2003. Semakin naik dan semakin menurun. Ini kan seperti ini dari apa itu? Pertanyaan-pertanyaan teman kamu ketika kamu mau membaca jurnal, ternyata sudah terjawab. Ya. Bagaimana ini koperasi miliknya siapa ini? Dimas ini tadi bagus ini. Ini dari dosen Universitas Veteran Jakarta. Ya. Sedangkan secara internal dapat ditelusuri 5 aspek kelembagaan. Lembaga koperasinya harus diperkuat, sumber dayanya, SDM-nya, SDM-nya juga seperti itu. Jangan hanya apa itu tetangga, famili dekat, kerabat, permodalan, lingkungan eksternal, kemitraan koperasi dengan badan usaha lain. Kemudian peran pemerintah sehingga mengembangkan koperasi diperlukan peningkatkan kualitas kelembagaan baik fungsi koperasi, profesionalisme pengurus, program kerja pengurus baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ini semuanya dilakukan terutama di dekade kedua pemerintahan Jokowi ini, Menteri Koperasi dan UMKM. Ya, sesekalian dengan melihat program-program koperasi dan UMKM di Indonesia. Nah, koperasi-koperasi sekarang kan juga digalakkan, sudah banyak koperasi, tapi yang tidak aktif itu tadi banyak. Ini apa yang harus dilakukan, itu tadi sudah dijelaskan oleh peneliti, dosen, veteran Yogyakarta. Walaupun dia dari Fakultas Pertanian. Ya. Kemudian kalau SDM harus melalui penyuluhan pelatihan pendidikan. Karena banyak dari famili maupun kerabat yang menjadi pengelola koperasi. Ya, di samping upaya memperbesar modal, mempermudah peminjaman atau kredit. Dan peminjaman itu tadi yang paling banyak keuangannya dari sisi luar gitu kan, dengan jurnalnya Vira itu tadi. Strategi pengembangan koperasi harus mendapat perhatian pemerintah. Ya, alhamdulillah ini sudah diperhatikan. Perguruan tinggi, nah ini kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah,
Jumlah katakanlah di Karisidenan Kediri, koperasi itu berapa, yang didampingi itu berapa oleh kampus kita, terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Serta masyarakat luas melalui sistem demokrasi dengan musyawarah melalui RAT, merupakan keputusan tertinggi. Khususnya dalam mensukseskan pemilu diperlukan strategi pengembangan kelembagaan dan koperasi melalui sistem demokrasi untuk memberdayakan ekonomi dan kerakyatan. Itulah ini kondisi koperasi. Makanya dari itu saya melakukan memberikan tugas kepada sampean untuk melakukan analisis kepada jurnal. Ternyata banyak manfaatnya, kan gitu. Tidak hanya serta-merta saya membebani mahasiswa, itu tidak. Ternyata dari sini kalau ada pertanyaan dari mahasiswa sudah bisa berkembang. Bayangkan itu tadi 3 orang bisa memahami apa yang ada di jurnal ini, dari 1 pertanyaan saja itu sudah bisa berkembang jawabannya. Oke, untuk pertanyaan kedua, sekarang siapa yang memberikan pendapat? Silahkan. Yang pertama ya, Indonesia mengalami perkembangan yang lebih baik setelah kemerdekaan. Ini tepatnya pada saat setelah tahun 65 itu apa? Orde Baru ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan koperasi itu berkembang pesat? Monggo pemakalah atau yang lain. Silakan, Bu Makalah. Mungkin karena berhentinya krisis moneter, Pak. Krisis moneter.
Oke, kita tampung. Ini memang penanya dapat pertanyaan itu ya dari makalah. Iya, Pak. Ya, dari makalah. Ini pada masa Orde Baru setelah kemerdekaan. Terutama setelah masa Orde Baru ini. Bentar. Ya, iya Mas. Assalamualaikum. Ya. Mbak Erna. Iya, Pak. Ya, ada pendapat. Saya sering dianan dengan sampean, tapi ya pengen tahulah suaranya. Dengan yang tertib menghubungi saya setiap hari Kamis, kecuali tanggal merah. Enggak. Guyon. Oke, silakan. Kalau berdasar artikel yang saya baca ini, jadi Koperasi Indonesia semakin baik dan dikenal setelah memperoleh badan hukum sesuai dengan UU nomor 12 tahun 1967 yang menyebutkan bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama serta berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi setelah memperoleh badan hukum ini, lembaga koperasi dikenal dan berkembang di Indonesia, bahkan menjadi tumpuan sekaligus pilar penting dalam ekonomi nasional hingga saat ini. Ini semuanya semuanya angkatan lahirnya setelah tahun 98 ya. Tahun 2000-an ya ini. Iya. Ya. Iya, Pak. Ya kan gitu. Anda tidak merasakan enaknya di masa 65 sampai tahun 98 ini. Di mana pemerintahan dari Bapak Presiden Soeharto ini selama berkuasa 32 tahun. Ya. Ini karena campur tangan politik kekuasaan juga, karena pemerintah pada saat itu memang benar mengutamakan koperasi, karena koperasi dianggap soko guru itu tadi, soko guru ekonomi di Indonesia. Namanya soko guru itu ya itulah yang menopang soko yang paling utama, penyangga utama dari perekonomian Indonesia. Karena dengan gotong royong, kerjasama, secara kekeluargaan, saling berbagi,
saling berbagi, saling tolong-menolong. Kata-kata itu hampir itulah yang didengungkan ketika masa Orde Baru di koperasi itu, sehingga anggota koperasi juga banyak. Kalau sebelum kemerdekaan koperasi memang masih seperti itu ya. Kalau dulu apalagi tahun 19 berapa tadi memang sifatnya kan masih kedaerahan. Setelah kemerdekaan itu kan sudah nasional. Dan koperasi itu kayak lembaga ataupun organisasi ekonomi yang memang kayak baru pertama ya yang direstui oleh pemerintah, walaupun di situ juga ada perbankan. Kalau perbankan itu kan tahun 1960-an 7 atau berapa itu Anda juga sudah mengenalnya dan mempelajarinya. Ini koperasi ini yang sifatnya seperti itu, bukan kalau perbankan kan bunga dan berbunga itu semakin mencekik, kalau koperasi modelnya seperti itu. Walaupun ada kritik entah itu guyonan atau apa saya tidak tahu, gitu ya. Saya tidak mau terjerumus ke hal politik karena kita ngomong ekonomi. Yaitu karena pernyataan itu ya kayak sama kenapa hutan kita gundul. Nah, itu kan diplesetkan milik negara gitu. Kalau Anda menginginkan ya negor. Ya istilahnya itu ya babat saja. Silakan itu digulingkan, pohonnya itu ditebang gitu ya, milik negara. Itu kalau di bahasa Jawa kan seperti itu. Kalau Anda menginginkan ya silakan ditebang karena milik negara. Bacanya kan gitu. Kayak seperti Anda bedai bergurau dengan anak-anak kecil, sholat itu boleh dilanggar gitu. Padahal itu campuran dari bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Saya kembali lagi ke koperasi karena ini yang juga yang menyebabkan kenapa angka korupsi itu meningkat. Karena uang negara dibagi secara kekeluargaan gitu. Entah itu benar dan salahnya itu kan itu di pengadilan, itu hanya plesetan-plesetan saja. Tapi sebenarnya itu hanya plesetan-plesetan setelah berbagai kasus itu terungkap. Tapi pada intinya saya kembali lagi kepada pernyataan saya yang pertama. Pada saat itu memang ekonomi yang sifatnya kekeluargaan juga tidak mencekik, dilaksanakan secara gotong royong bersama saling menolong. Pada saat itu adalah koperasi. Dan sebenarnya pada saat ini pun kalau dipandang koperasi pun juga masih sama ya, masih sama. Tapi entah perbankan ini lebih menyalip dengan koperasi. Entah pandangan orang sekarang itu berbeda atau mungkin karena koperasi itu bisanya minjami kreditnya cuma sedikit, kemudian kalau perbankan itu bisa banyak. Karena ini modalnya dan perputaran usahanya itu terlalu cepat, sekarang harus memerlukan kecepatan yang lebih, sehingga perbankan ini lebih menarik dan lebih maju dibandingkan koperasi. Itu kan menjadi salah satu faktor gitu ya, pilihan. Kemudian ada beberapa lagi kasus gitu ya. Kasus di beberapa tempat, ini kasuistik saja ya, kasuistik saja. Ada koperasi KSP, koperasi simpan pinjam, KSU, simpan kalau KSU, simpan uang ya. Kemudian apalagi BMT itu kan sebenarnya juga kompotren lah, koperasi pondok pesantren. Kemudian berkembang ke BMT. Ada beberapa tempat kasus kemudian ada uang itu dilarikan gitu. Sudah beberapa miliar. Karena semuanya kedudukannya kan sama. Semuanya adalah anggota. Jadi kalau ada kerugian di koperasi yang nanggung adalah anggota.
walaupun tadi pada saat pendaftaran yang apa ini ada direktur atau pemimpin dan lain-lain gitu kan, orang itu ketika nuntut sama kita kedudukan. Nah, saya juga anggota, Anda juga anggota. Nah, kita ini sama-sama rugi, gitu ya, walaupun ada orang-orang yang memanfaatkan keuangan koperasi di dalamnya. Nah, yang terjadi di koperasi sehingga kerugian-kerugian orang-orang itu ya tanggung renteng, semuanya menanggung kerugian. Ya, walaupun orang-orang yang menyimpan uang di situ belum menikmati hasilnya, yang menikmati ya beberapa orang saja, atau kolega ataupun saudara, famili gitu aja yang menikmati. Tetapi mereka kalau di apa itu mungkin dikasuskan itu kan ada hitam putihnya. Kalau mereka semuanya pernyataannya adalah anggota. Mungkin seperti itu, ada kasus-kasus seperti itu juga, kasusistik seperti itu juga yang menyebabkan orang-orang itu jera gitu ya. Itu sebenarnya ini masih di tahun 2010-an atau berapa gitu, Anda sudah lahir tapi ya juga masih berumur SD gitu ya. Kira-kira 10 tahun yang lalu kalau Anda sekarang umurnya 20-an kan masih SD ya. Berita-berita ini belum terserap di pemikiran Anda gitu. Nah, kalau saya ini keluaran tahun 80-an sehingga tahu bagaimana orang-orang dulu ngeritik perekonomian di zaman Orde Baru, kemudian perkembangan koperasi yang terjadi di beberapa wilayah. Itu mungkin tambahan saya tentang koperasi. Mbak Erna masih ada berapa kelompok? Kurang 2 kelompok, Pak. Oke, 2 kelompok. 9 tambah 7, 16 tambah 7, 23. Oke, pas. Kemudian tanggal 30 kita ngadakan UAS atau ngadakan apa gitu ya, tanggal 30 pokoknya ngumpul bareng-bareng lewat Zoom atau kita lewat Google Form untuk melaksanakan UAS. Jelas sepakati. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari, fenomena koperasi yang ada di di Indonesia membuka mata, kemudian membuka pemikiran kita semua gitu ya, untuk berbenah diri. Ini saya sarankan ES4H juga kerap-kerap ngindangi portalnya Kementerian Ekonomi sehingga isu-isu yang terbaru dalam ekonomi Anda tahu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.